Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhananto Ilman Musaid, NIM D400 1921 dari kelas A Praktikum Instalasi Residensial. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tugas saya pada modul 6 kali ini tentang instalasi jaringan listrik. Langsung saja. Yang pertama, pengertian. Nah, pada instalasi jaringan listrik itu terdapat dua kabel. Untuk kabel yang pertama merupakan kabel strike. Merupakan kabel yang berguna untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda-beda yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Urutan standar kabel strike adalah seperti di bawah ini, yaitu sesuai dengan standar TIA atau AEA 368B yang paling banyak dipakai, atau kadang-kadang juga dipakai sesuai standar TIA atau AEA 368A sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh gambar dari standarisasi yang biasa dipakai dari kabel strike ini. Kemudian yang kedua ada kabel cross. Nah, kabel cross ini sebenarnya hampir sama dengan kabel strike, memiliki pengertian yang terbalik dengan kabel strike. Yang mana kabel cross adalah kabel yang berguna untuk menyambungkan dua device yang sama. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung 2. Susunan standar kabel crossover adalah sebagai berikut. Nah, ini salah satu contoh susunan warna ujung satu. Yang pertama ada putih orange, kemudian orange, selanjutnya ada putih biru, biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Kemudian pada susunan warna ujung 2 ada susunan pertama yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya kegunaan. Nah, dari dua kabel tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Untuk yang pertama yaitu kabel cross sendiri. Pertama berfungsi untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Selanjutnya menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, dan yang terakhir menghubungkan komputer dengan router. Untuk kegunaan kabel strike, yang pertama menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan router dengan LAN, membangun switch ke router, menghubungkan hub ke router. Kemudian di sini terdapat perbedaan. Nah, ini saya ambil contoh sedikit salah satu dari pengiriman data dan penerimaan data dari kabel strike dan kabel cross. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Nah, di sini saya ambil salah satu. Yang pertama untuk kabel strike, pengiriman data dan penerimaan data model strike cable atau pengiriman data dengan model kabel lurus adalah data dikirimkan ke hub atau switch baru, dari hub dikembalikan. Pengiriman data oleh network adapter akan diterima sebagai sinyal pengiriman data oleh hub atau switch, dan penerima data di network adapter dan penerimaan data oleh hub atau switch. Kemudian untuk kabel cross, pengiriman data dan penerimaan data model cross cable atau pengiriman dan penerimaan data kabel silang dari komputer ke komputer, yaitu pengiriman data oleh network adapter komputer 1 akan diterima sebagai sinyal penerima di network adapter komputer 2, dan penerimaan data oleh network adapter komputer 1 merupakan pengiriman data oleh network adapter komputer 2. Jadi intinya itu saling menyilang lah. Kalau yang strike itu
sudah ada pasangannya masing-masing. Selanjutnya cara pembuatan kabel strike. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk cara pembuatan kabel strike sendiri. Yang pertama, kupas terlebih dahulu ujung kabel menggunakan alat pengupas kabel sekitar kurang lebih sekitar 2 cm sampai kabel yang terdalam di dalam itu terlihat seperti pada gambar bisa dilihat. Kemudian yang kedua, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Susunlah kabel-kabel tersebut dengan rapi berdasarkan warna seperti orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Nah, ini bisa dilihat pada gambar kabel strike. Selanjutnya, ketiga, setelah kabel tersusun, kemudian ambil konektor RJ45. Konektor ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari konektor ini adalah pin yang berada di paling kiri. Nah, jadi dari susunan tadi akan dimasukkan pada konektor RJ45 ini dari yang paling kiri, dari pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian keempat, masukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam konektor dan sesuaikan dengan urutannya. Nah, ini merupakan contoh hasil pemasangan dari kabel strike tadi ke RJ45. Nah, ini bisa dilihat bahwa gambar yang pertama ini untuk nomor 4 ini menggunakan tang crimping, bisa digunakan untuk mengupas, bisa juga digunakan untuk memotong atau merapikan kabel ini sebelum dimasukkan ke konektor RJ45 ini. Dan ini adalah hasil dari pemasukan tersebut. Selanjutnya yang kelima, setelah selesai menyusun kabel strike, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan line tester. Masukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Kalau lampu LED pada line tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti Anda telah sukses. Nah, ini di sini kita menggunakan alat yang bernama line tester. Ini untuk menguji, untuk mencoba kabel yang telah kita buat, yang telah kita masukkan ke RJ45, apakah istilahnya sudah menyambung, sudah benar sambungannya. Nah, di sini ini terdapat tombol. Ini untuk mengatur kecepatan lampu indikator ini atau kecepatan untuk mengecek di alat line tester ini. Ada kecepatan yang bisa diatur untuk low dan high. Nah, kemudian untuk langkah yang keenam, untuk cara pemasangan kabel yang kedua, langkah-langkahnya sama dengan pemasangan ujung kabel pertama. Ulang langkah-langkah tadi untuk memasang konektor RJ45 pada ujung kabel yang kedua. Jadi pada gambar 5 itu dapat dilihat bahwa strike itu mempunyai dua ujung yang sama. Oleh karena itu, kita membuat konektor RJ45 itu dua buah dengan kabel dengan cara pemasangan yang sama. Kemudian cara pembuatan kabel cross. Yang pertama, cara pemasangan kabel UTP tipe cross hampir sama dengan cara pemasangan kabel UTP tipe strike. Mengenai pemasangannya sama seperti pada pemasangan kabel strike, hanya saja perbedaan terdapat pada urutan warna kabel pada ujung kabel yang keduanya. Untuk kabel pertama, susunan warna pada kabel cross yaitu orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, kemudian hijau putih pada pin 3, kemudian biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, dan yang terakhir coklat pada pin 8. Selanjutnya, kedua, setelah selesai menyusun kabel strike, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan line tester
masukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Susunan warna ujung kabel pertama berbeda dengan ujung kabel kedua. Nanti jika dites menggunakan LAN tester, maka nantinya LED 1, 2, 3, dan 6 akan saling tertukar. Jadi intinya sama. Setelah kita memasukkan pada konektor RJ45, maka akan diuji dengan menggunakan alat LAN tester. Apakah kita berhasil dalam menyambungkan atau membuat konektor dengan RJ45 atau tidak. Oke, untuk selanjutnya nah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.